Halo, dengan Mulia Primanta di sini. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara meriset kata kunci untuk beriklan di Google AdWords. Nah, sekarang kita akan membuat akun Google AdWords supaya kita bisa membuat iklan di sana. Nah, sebelumnya kita review dulu mengenai riset kata kunci yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, pertama kita harus cari kata kunci yang sering diketikkan orang untuk membeli produk atau jasa yang akan kita jual atau yang sering disebut dengan buying keyword. Nah, setelah kita mempunyai list atau daftar buying keyword sesuai dengan produk atau jasa yang kita jual, nah selanjutnya kita akan membuat akun Google AdWords. Halo, dengan Mulia Primanta di sini. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara meriset kata kunci untuk beriklan di Google AdWords. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat akun Google AdWords. Nah, di video ini saya pastikan teman-teman sudah mempunyai daftar kata kunci atau list keyword yang berkaitan dengan produk atau jasa yang Anda jual. Nah, oke, kita mulai saja. Cara membuat akun Google AdWords ini sangat mudah. Yang diperlukan hanya sebuah akun Gmail, dan tentunya itu bisa didapatkan dengan gratis. Nah, jika Anda sudah mempunyai akun Gmail, Anda bisa langsung pergi ke website Google AdWords di www.google.com/adwords. Namun jika Anda belum mempunyai akun Gmail, Anda bisa daftar dulu di gmail.com. Setelah Anda daftar, Anda bisa pergi ke halaman ini untuk masuk ke akun Google AdWords. Nah, di sini Anda tinggal klik tombol sign in di pojok kanan atas untuk login ke Google AdWords. Nah, di sini kita login, tinggal masukkan passwordnya saja. Nah, setelah kita login, maka kita akan dibawa ke halaman ini. Ini adalah halaman pertama dari Google AdWords. Untuk Anda yang belum pernah membuka Google AdWords, atau bagi yang pertama kali beriklan di Google AdWords. Nah, di sini Anda tinggal masukkan email dan website yang ingin Anda promosikan. Nah, di sini emailnya saya sudah masukkan, lalu di sini websitenya, misalkan ini contoh, ini adalah website saya.com, misalkan seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada pilihan, jika Anda ingin mendapatkan tips dan rekomendasi untuk meningkatkan performa iklan Anda bisa klik yes, atau sebaliknya jika Anda tidak tertarik, Anda tinggal pilih no. Misalkan saya pilih no, lalu klik continue. Tunggu sebentar karena masih loading. Kebetulan koneksi internet saya saat ini sedang lemot. Karena itu kita harus tunggu sebentar. Oke, sedikit lagi. Ya, sudah terbuka halamannya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan budget kita, lalu target iklan kita, lalu kata kunci, dan seterusnya. Nah, pertama kita harus set dulu atau tentukan dulu berapa budget kita sehari.
karena itu akan mempengaruhi performa iklan kita. Semakin besar budget yang kita keluarkan, tentunya akan lebih bagus. Seperti itu. Nah, misalkan ini kita masukkan dana hariannya misalkan 50.000 per hari. Jika Anda mempunyai budget yang berlebih, Anda bisa masukkan di sini. Dan budget ini tentunya tidak habis dalam waktu sehari, jadi tergantung dari orang yang mengeklik iklan kita, karena iklan di Google AdWords itu ditentukan dari berapa banyak orang yang mengeklik iklan kita, dan setiap klik iklan kita itu baru kita akan dicas atau kita akan mengeluarkan uang, seperti itu. Jadi walaupun di sini kita masukkan budget kita 1 juta, 2 juta, tapi kalau misalkan iklan kita tidak ada yang klik, maka uang kita pun tidak akan berkurang, seperti itu. Jadi jangan khawatir dengan masukkan budget di sini. Untuk di awal mungkin Anda bisa coba masukkan 50.000 per hari, lalu klik save. Nah, yang nomor 2 ini Anda pilih target iklan Anda, kemana Anda akan menjual produk atau jasa Anda, siapa target pasarnya. Seperti itu. Jika Anda menargetkan seluruh kota yang ada di Indonesia, maka Anda bisa pilih Indonesia atau biarkan saja seperti ini. Atau Anda ingin jual ke negara lain, Anda tinggal klik di sini dan pilih negaranya, misalkan United States. Seperti itu. Jadi tinggal pilih saja negara yang menjadi tujuan pasar dari produk atau jasa yang Anda jual. Nah, Anda pun juga di sini bisa menjual ke provinsi tertentu yang ada di Indonesia. Misalkan produk Anda hanya untuk orang-orang yang tinggal di Jakarta, maka Anda bisa masukkan juga di sini kotanya, misalkan Jakarta. Anda pilih seperti itu. Jadi iklan Anda nanti akan muncul di halaman orang-orang Jakarta saja. Untuk orang yang tinggal di luar Jakarta, mereka tidak akan melihat iklan Anda, atau iklan Anda tidak akan muncul bagi orang-orang yang tinggal di luar Jakarta, seperti itu. Nah, misalkan di sini kita pilih Indonesia. Lalu kita klik save. Lalu selanjutnya networks. Nah, networks ini dibagi dua, yaitu search network dan display network. Nah, apa bedanya? Kalau search network itu artinya iklan kita akan muncul di halaman pencari Google. Misalkan ini saya kasih contoh. Misalkan kita pergi ke google.com. Kita masukkan kata kuncinya jual baju batik murah, seperti itu. Nah, di sini ada dua yang bertanda ad. Nah, ini artinya iklan dari Google AdWords. Seperti itu. Ini adalah search networks. Iklan ini merupakan search networks karena iklan ini didapat dari mengetikkan kata kunci di sini, seperti itu. Nah, sementara untuk yang display network, iklan kita akan tampil di website-website yang menjadi partner dari Google. Entah itu YouTube, lalu website-website lainnya, itu ada banyak sekali. Nah, di display network itu kita bisa juga memasukkan gambar. Sementara untuk search network, kita hanya bisa memasukkan teks iklan saja. Namun menurut pengalaman saya, untuk yang search network ini lebih bagus konversinya dibandingkan yang display network. Karena orang di sini mengetikkan kata kunci sesuai dengan apa yang dia inginkan.
Nah, jika dia ingin membeli sesuatu, tentunya dia akan mengetikkan kata kunci, contohnya seperti ini. Jadi iklan kita akan dilihat oleh orang yang benar-benar ingin membeli produk atau jasa tertentu, seperti itu. Sehingga untuk search network ini, menurut pengalaman saya, hasilnya lebih baik dibandingkan yang display network. Nah, Anda bisa memilih salah satu atau keduanya. Nah, jika Anda pilih search network saja, maka ini bisa dihilangkan centangnya, lalu klik save. Lalu berikutnya kita akan pilih kata kunci atau keyword yang sesuai dengan produk atau jasa yang akan kita jual. Nah, tentunya Anda sudah memiliki daftar kata kunci yang sudah Anda dapatkan dari riset yang kita lakukan di video sebelumnya. Nah, jadi di sini kita tinggal masukkan saja kata kuncinya. Misalkan jual baju batik, lalu beli baju batik, terus baju batik murah, seperti itu, dan seterusnya. Anda bisa memasukkan sebanyak mungkin kata kunci di sini, dan ini ada kelihatan juga jumlah search-nya berapa. Untuk yang jual baju batik itu ada 590 orang per bulan yang mencarinya. Itu juga untuk kata kunci beli baju batik dan baju batik murah. Itu. Nah, Anda bisa masukkan beberapa kata kunci di sini. Disarankan sekitar 15-20 kata kunci. Kita masukkan. Setelah selesai, klik save. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bid kita. Jadi iklan di Google AdWords ini nilai per kliknya itu ditentukan dari bid dan berapa banyak orang yang mengincar kata kunci yang sama. Semakin banyak orang yang mengincar kata kunci yang sama, tentunya di sini akan ada perang bid, di mana orang bisa men-set bid setinggi-tingginya untuk bisa mendapatkan posisi paling puncak, seperti itu. Nah, di sini kita diberikan dua opsi untuk bidnya, yaitu yang pertama, bidnya ini ditentukan secara otomatis oleh Google AdWords. Jadi kita tidak bisa mengontrol berapa biaya iklan per kliknya, seperti itu. Nah, di sini ada kelemahannya dan juga ada kelebihannya. Kelebihannya kita tidak perlu repot mengatur berapa bidnya, karena kita menyerahkan sepenuhnya kepada Google, dan Google akan memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu. Namun kekurangannya adalah kadangkala Google bisa seenaknya menentukan bid. Misalkan dia bisa saja menentukan bid setinggi-tingginya. Anggaplah kasarnya kita menentukan untuk mendapatkan posisi pertama itu hanya butuh bid misalkan Rp5.000 per kliknya. Jika kita memberikan keleluasaan kepada Google untuk menentukan bid secara otomatis, maka mungkin saja si Google akan mengecas kita Rp10.000 per kliknya, seperti itu. Namun untuk yang opsi kedua, set bid manually ini artinya kita menentukan sendiri berapa nilai per klik untuk kata kunci yang kita incar. Nah, kelebihannya kita bisa mengatur biaya per kliknya, sedangkan kekurangannya iklan kita belum tentu akan berjalan maksimal. Nah, jika biaya per klik kita terlalu rendah, kemungkinan iklan kita tidak akan jalan dengan optimal, seperti itu. Nah, lalu bagaimana solusinya?
Nah, biasanya saya akan pilih opsi yang pertama ketika saya baru memulai menjalankan kampanye iklan. Nah, selanjutnya saya akan mengubah bid saya menjadi manual ketika Google sudah memberikan nilai perkiraan dari biaya per kliknya, seperti itu. Nah, Anda juga bisa mencobanya. Pertama, Anda pilih dulu yang automatically, lalu nanti ketika iklan sudah jalan, Anda bisa set atau Anda ganti menjadi manual, seperti itu. Nah, anggaplah di sini kita pilih bid yang otomatis, kita klik save. Selanjutnya kita akan membuat teks iklannya. Kita klik, sini kita masukkan website kita yang ingin diiklankan di Google AdWords. Misalkan ini contohnya ini adalah website saya.com. Nah, headline pertama ini sebaiknya mengandung kata kunci yang kita targetkan. Misalkan di sini kita memilih kata kunci jual baju batik. Kita masukkan saja di sini jual baju batik murah, misalkan seperti itu. Paling tidak di headline ini mengandung kata kunci utama yang kita target, agar iklan kita sesuai dengan kata kunci yang kita bidik, sehingga orang yang melihat iklan kita juga akan merasa bahwa iklan kita ini relevan dengan apa yang mereka cari, sehingga kemungkinan besar mereka akan mengklik iklan kita, seperti itu. Nah, lalu di headline kedua ini kita bisa masukkan apa kelebihan dari produk atau jasa kita. Misalkan jual baju batik murah, terpercaya, misalkan satu-satunya atau misalkan terpercaya dan bergaransi, seperti itu misalkan contohnya. Jadi kita masukkan di sini apa yang menjadi keunggulan dari produk kita, seperti itu, atau usaha kita. Nah, setelah itu kita masukkan deskripsinya lebih detail lagi. Misalkan baju batik impor dengan kualitas terjamin dan nomor 1. Hubungi kami sekarang. Nah, seperti itu. Jadi di deskripsi ini kita masukkan penjelasannya pertama di kalimat pertama, lalu di kalimat kedua kita masukkan yang namanya call to action. Jadi suruhan orang untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini hubungi kami sekarang, itu. Nah, kemana mereka akan menghubungi? Nah, nanti kita bisa masukkan nomor telepon kita di ekstensi yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Nah, jadi ini yang pertama, kita masukkan dulu judulnya, terus landing page-nya dan deskripsinya. Setelah itu kita klik save. Nah, setelah selesai kita klik save and continue. Nah, setelah kita selesai membuat iklan, kita akan dibawa ke halaman billing, di mana nantinya kita wajib membayar iklan kita, itu. Nah, di sini disediakan dua pilihan untuk membayar iklan kita. Pertama, kita bayar secara otomatis, yang artinya iklan kita berjalan dulu, lalu kita bayarnya belakangan. Nah, itu biasanya menggunakan kartu kredit. Itu. Lalu ada opsi kedua,
di mana kita bisa memilih manual, pembayaran manual. Pembayaran manual artinya kita membayar dulu di depan, lalu iklan kita nantinya berjalan sesuai dengan budget yang kita masukkan. Nah, masing-masing tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk yang automatic payments atau pembayaran otomatis, itu kelebihannya kita bisa membayar iklannya belakangan. Jadi iklan kita berjalan dulu. Misalkan kita sudah mendapatkan penjualan dari iklan itu, lalu kita bayar tagihannya di belakang. Seperti itu kelebihannya. Nah, kekurangannya kita tidak bisa mengontrol budget iklan kita. Itu. Jadi kemungkinan iklan kita bisa menghabiskan biaya yang besar jika kita lupa untuk mengontrolnya atau melihatnya secara rutin. Nah, untuk yang manual payment itu kelebihannya kita bisa mengontrol berapa budgetnya sesuai dengan berapa yang kita rela keluarkan. Lalu kekurangan untuk yang manual payment sini adalah kita bayarnya di depan. Kita bayar di depan dan kita sudah masukkan uang di sini, baru iklan kita berjalan seperti itu. Dan setelah iklan berjalan, setelah iklan berjalan dan budgetnya sudah habis, namun kita masih ingin beriklan, kita wajib top up lagi, kita wajib masukkan lagi. Jadi agak ribet seperti itu. Namun jika automatic payments itu akan otomatis, tidak akan pernah selesai kecuali kita yang memberhentikannya. Nah, untuk yang manual payments ini pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit atau bisa juga dengan transfer antar bank itu. Jadi kembali lagi kepada Anda mau pilih yang mana, apakah pembayaran manual atau otomatis. Itu jika sudah selesai memilih, tinggal klik finish and create ad. Nah, nanti iklan kita akan direview oleh pihak Google apakah iklan kita sudah sesuai dengan peraturannya atau belum. Jika iklan kita masih ada yang belum sesuai dengan aturan dari Google AdWords, maka kita akan disuruh untuk mengedit iklan kita. Nah, biasanya hal yang menjadi penghambat atau yang sering dikeluhkan oleh beberapa orang ketika beriklan di Google adalah ketika iklannya itu tidak berjalan atau tidak disetujui oleh pihak Google. Nah, itu biasanya menjadi penyebab adalah pertama, dari segi konten iklannya itu ada kata-kata yang kurang sopan atau tidak sesuai dengan aturan periklanan di Google AdWords. Nah, lalu yang kedua, alasannya biasanya karena di websitenya juga melanggar aturan. Misalkan ada kata-kata yang mengklaim bahwa bisa berhasil menurunkan berat badan dalam 30 hari atau bisa mendapatkan uang dalam 2 minggu seperti itu. Jadi klaim-klaim seperti itu tidak diperbolehkan oleh Google dan itu biasanya akan di-disapprove iklannya. Jadi biasanya menjadi penyebab iklan kita disapprove adalah pertama dari konten iklannya, lalu yang kedua dari websitenya. Nah, jika iklan Anda di-disapprove, maka Anda bisa mengganti iklannya atau halaman websitenya seperti itu. Nah, sekian dulu cara membuat akun Google AdWords. Nah, sekarang Anda bisa coba membuatnya. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.